You are listening to Surya Kebenaran Radio. Tak pernah ku lupa semua kebaikan-Mu Tuhan, atas penyertaan-Mu di sepanjang hidupku. Meski terkadang berat jalan yang aku lalui, namun Kau selalu ada di setiap langkahku. Padaku dengan iman yang telah Kau tanam di hatiku. Walau dunia tak percaya pada janji-Mu, namun janji-Mu nyata di dalam. Shalom Alaikum, selamat malam sahabat yang diberkati oleh Tuhan dimanapun sahabat berada. Sahabat setia Radio Surya Kebenaran di 107.8 maupun sahabat mendengar yang mendengarkan secara live streaming melalui aplikasi Radio Box dan juga melalui website kami di www.suryakebenaran.com. Salam jumpa kembali di malam hari ini, tepatnya di hari Selasa dalam program Refleksi Sahabatku. Sampai dengan pukul 9 malam, kami menemani sahabat seperti biasa dengan sebuah materi yang pastinya membawa berkat bagi jiwa dan setiap pembahasan-pembahasan yang pastinya akan ada pesan Tuhan yang juga kita dapatkan di malam hari ini. Oleh karena itu sahabatku, kami percaya bagi sahabat setia Radio Surya Kebenaran sudah tidak asing lagi dalam program Refleksi di malam hari ini setiap hari Selasa pastinya. Dan kami mengundang atensi sahabat di 0816654532 bagi sahabat yang akan beratensi melalui pertanyaan maupun konseling bagi sahabat yang ingin bertanya. Dan bagi sahabat yang bertanya ataupun konseling yang mau namanya disebutkan ataupun tidak, bisa nanti memberikan tanda. Kalau namanya tidak disebutkan, tidak akan kami bacakan nama sahabat di malam hari ini. Sahabat yang diberkati oleh Tuhan dan juga siaran kami di malam hari ini nanti dapat sahabat menyimak kembali atau menonton ulang di channel YouTube Yakub Sulistyo. Dan sudah bersama dengan saya di studio, yaitu bersama dengan kita semua sahabat yang diberkati oleh Tuhan. Sesuai flyer yang kami bagikan, sudah bersama dengan Bapak Gembala Dr. Yakub Sulistyo STH MA. Shalom alaika, selamat malam Dedi. Alaika shalom Rio, selamat malam. Selamat malam juga untuk sahabat Surya Kebenaran dimanapun berada. Haleluya, apa kabar? Kabarnya haleluya, wow. Haleluya, wow. Kalau dialek pegunungan tengah Ded, mereka bilang wah, gitu ya. Tuhan memberkati. Waduh, luar biasa. Pegunungan Tengah Papua deh. Gitu ya. Oke. Ya, sahabat yang diberkati oleh Tuhan, di malam hari ini kami juga percaya sahabat dalam kondisi yang sehat luar biasa, diberkati oleh Tuhan. Dan bersama di malam hari ini Dedi dan juga sahabat yang ada di rumah, kita akan berbicara tentang apa nih, Ded? Iya, sesuai dengan pujian yang tadi sebelumnya muncul, yaitu Yahweh Elohim yang setia. Amin. Kau selalu ada bersamaku, itu menunjukkan kesetiaan. Jadi kita akan bicara tentang masalah setia, Rio. Ya, sahabat yang diberkati oleh Tuhan yang mengangkat kata setia. Nah, ini menjadi pembahasan kita di malam hari ini dan pastinya menarik sahabatku dan sayang untuk kita lewatkan. Oleh karena itu kami mengundang sahabat untuk beratensi sekali lagi nanti di 0816654532 dalam setiap sesi yang akan bersama-sama kita bahas di malam hari ini. Baiklah Dedi dan juga sahabat di rumah, daripada berlama-lama kita masuk saja pada pembahasan kita. Silakan Ded. Ya, terima kasih Rio. Sahabat Surya Kebenaran dimanapun berada, saya akan berbicara tentang setia.
Setia itu satu kata yang gampang diucapkan tetapi kadang sulit untuk dilakukan. Secara etimologi, setia itu artinya berpegang teguh pada janji, pada pendirian dan sebagainya. Juga bisa berarti patuh atau taat. Yang kedua, tetap dan teguh hati dalam persahabatan dan sebagainya. Ini secara etimologi. Sedang antonim atau lawan dari setia adalah goyah, menyeleweng, membelot, menyalah, menyimpang, dan bahasa kasarnya mengkhianati. Nah, Elohim di dalam firman-Nya mengajari kepada kita tentang sikap kita yang seharusnya berbicara tentang masalah kesetiaan. Tertulis di dalam kitab Wahyu pasal yang kedua ayat yang ke-10 dari Indonesian Literal Translation berbunyi, "Janganlah engkau takut terhadap apa yang akan segera engkau derita. Lihatlah, si Satan akan segera menjebloskan dari antara kamu ke dalam penjara agar kamu dicobai dan kamu akan mengalami kesukaran 10 hari. Jadilah setia sampai pada kematian dan aku akan memberikan kepadamu mahkota kehidupan." Jadi ayat ini muncul berbicara tentang penderitaan di dalam kehidupan umat manusia, tetapi dalam masa-masa sukar itu Tuhan mengajar kepada kita, jadilah setia sampai pada kematian. Kesetiaan memang harus dipegang teguh apapun resikonya. Yeshua HaMashiach sendiri saat menjadi seperti manusia telah berlaku setia sampai kematian di kayu salib. Dan itu tertulis di dalam kitab Filipi 2 ayat yang ke-8. Dari Indonesian Literal Translation di sana berbunyi, "Dan supaya didapati dalam pola seperti manusia, dia sudah merendahkan dirinya sendiri dengan menjadi taat, dalam hal ini setia, sampai pada kematian, bahkan kematian di kayu salib." Nah, perlu kita ketahui, Rio, ketika Yeshua mengalami penderitaan hebat, Yeshua memiliki kesempatan sebetulnya untuk tidak setia, karena dia Elohim. Apapun bisa Yeshua lakukan. Hanya dengan sepatah kata saja, matilah semua orang yang akan menyalibkannya. Itu kalau Yeshua mau melakukannya. Pohon ara saja dibuat kering sampai ke akar-akarnya hanya dengan sepatah kata, seperti yang tertulis di dalam kitab Matius pasal 21 ayat yang ke-19 dari Indonesian Literal Translation yang berbunyi, "Dan ketika melihat sebatang pohon ara di pinggir jalan, dia datang kepadanya, tetapi tidak mendapati apapun padanya kecuali daun-daun saja. Dan dia berkata kepadanya, 'Daripadamu tidak akan pernah ada buah lagi untuk selamanya.' Dan seketika itu juga pohon ara itu menjadi kering." Nah, kita bisa bayangkan pohon ara yang kayu saja ketika Yeshua mengucapkan langsung kering sampai ke akar-akarnya. Apalagi orang yang akan menyalibkannya. Jadi ada kesempatan untuk Yeshua tidak setia sebetulnya. Tetapi kalau Yeshua tidak setia, berarti misi penyelamatan umat manusia gagal. Nah, yang menjadi pertanyaan, kenapa ada orang yang mengkhianati atau tidak setia? Saya melihat ada beberapa hal dalam realitas kehidupan umat manusia. Kenapa ada orang yang mengkhianati atau tidak setia? Yang pertama, sikap hati dan motivasinya berubah. Awalnya mungkin baik dan memang baik, lama-lama berubah, bisa karena materi, masalah jabatan atau sanjungan. Manusia memang mudah goyah dan mudah berubah akibat situasi dan kondisi sekitarnya. Salah satu contoh Yehuda Iskariot atau Yudas Iskariot berubah menjadi pengkhianat gara-gara materi. Di dalam kitab Matius pasal yang ke-26 ayat 14 sampai 15 dari Indonesian Literal Translation dikatakan, "Kemudian setelah pergi kepada imam-imam kepala
seorang dari 12 murid yang disebut Yehuda Iskariot atau Yudas Iskariot berkata, "Kamu mau memberikan apa kepadaku, dan aku akan menyerahkan dia kepadamu." Dan mereka menetapkan 30 keping perak baginya. Jadi kalau menurut pendapat saya, ini nilai jiwanya, ketetapannya Yehuda Iskariot itu hanya 30 keping perak saja. Tetapi memang kalau kita melihat kehidupan Yehuda Iskariot, Rio, memang dia ini tidak jujur. Orientasinya memang materi. Contohnya di dalam kitab Injil Yohanan pasal 12 ayat 4 sampai 6 dari Indonesian Literal Translation dikatakan, "Kemudian Yehuda Iskariot bin Simon, seorang dari antara para muridnya yang akan segera mengkhianati dia, berkata, 'Mengapa minyak wangi itu tidak dijual 300 dinar dan diberikannya kepada orang-orang miskin?' Namun dia mengatakan hal itu bukan karena dia peduli terhadap orang-orang miskin, melainkan karena dia seorang pencuri." Saya garis bawahi kata-kata seorang pencuri, dan ini berbicara tentang motivasi. Dan dia memegang kantong uang, dan apa yang dimasukkan dia mengambilnya. Jadi Yesua sebetulnya sudah memberi kepercayaan sebagai bendahara dalam penginjilannya, dengan harapan supaya terjadi perubahan di dalam kehidupannya. Tetapi justru disalahgunakan, dan ini yang saat ini sering terjadi di dalam setiap kehidupan umat manusia. Itu yang pertama, kenapa ada orang yang tidak setia atau menjadi pengkhianat, karena sikap hati dan motivasinya berubah. Bisa saja awalnya baik. Yang kedua, mungkin sudah jenuh atau bosan mengabdi atau terhadap apa yang dipercayakannya, jadi menganggap kesetiaan sudah tidak diperlukan lagi. Nah, ini karena sudah merasa terbiasa. Saya ini dulu sewaktu jadi pengusaha, Rio, ada pembantu ya, yang membantu di toko begitu. Awalnya baik ya, tapi lama-lama jadi tidak baik. Dan ini yang sering kali terjadi, bukan hanya pembantu toko sebetulnya, tetapi ada banyak sekali juga orang yang tadinya mengabdi kepada seseorang, tetapi lama-lama pengabdiannya jadi menurun. Kenapa? Karena ketidaksetiaan ini. Ya, itu hal yang kedua. Kenapa bisa seperti itu? Karena sudah jenuh, sudah bosan. Padahal kitab suci mengajarkan kepada kita, nanti di closing statement saya akan berikan apa kata firman Tuhan tentang kesetiaan. Yang ketiga, karena adanya pengaruh psikologis yang membuatnya membayangkan kenikmatan jika tidak setia. Pernah ada seorang suami istri, suaminya yang konsultasi dengan saya, di mana sang suami ini tidak pernah menerima kepuasan biologis, Rio. Wajarlah sebagai suami istri tentu melakukan hubungan seks itu sudah bukan sesuatu yang tabu. Karena pola pikir istrinya yang kodo, kalau orang Jawa katakan ya, istilahnya kadrun gitulah. Artinya apa sih? Mau-maunya sendiri. Saking tidak kuatnya, maka sang suami sempat konsultasi kepada saya. Si suami ngomong sama istrinya begini katanya, "Oke, karena kamu tidak mau menjalankan fungsinya sebagai istri, saya akan jajan di luar. Jangan disalahkan ya, karena kamu tidak pernah memberikan kepuasan batin secara biologis." Tapi ketika si istri mendengar seperti ini, si istri bukannya introspeksi, tetapi makin marah. Kemudian si suami tanya kepada saya, "Bagaimana menurut Pak Yakub?" gitu. Nah, kata sang suami, "Saya bilang kedua-duanya salah." Jadi suaminya tadi mengadu, kalau menurut Pak Yakub bagaimana? Saya bilang kedua-duanya salah. Kesalahan suami mau jajan di luar. Nah, kesalahan istrinya tidak mau melakukan kewajibannya sebagai istri yang baik di hadapan suaminya. Lalu bagaimana solusinya? Saya bilang hal ini perlu konsultasi berdua. Kenapa istrinya frigid atau dingin? Ada sakitkah? Atau terjadi kelainan di vaginanya? Atau ada trauma-trauma yang belum tersembuhkan?
Nah, ini perlu ada keterbukaan di antara mereka. Jadi tidak saling menyalahkan. Saya sebagai suami, saya harus mendapatkan jatah biologis, sementara yang istri tidak mau dan tidak pernah berkonsultasi dengan suaminya. Kenapa kok dia tidak bersedia? Nah, ini jadi permasalahan di dalam kehidupan rumah tangga. Oleh karena itulah maka keterbukaan dan komunikasi yang baik ya antara suami istri itu perlu dilakukan. Jadi ini kesempatan juga kalau Rio besok sudah punya istri ya, nah maka perlu ada komunikasi. Komunikasi itu bukan bicara soal masalah pekerjaan atau tugas-tugas pelayanan, bukan itu. Tetapi ya bisa saja saling memuji atau ya membicarakan hal-hal ya cerita yang lucu-lucu misalkan, bisa saja ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, ketidaksetiaan sudah dianggap sebagai sesuatu yang lumrah, khususnya di kalangan artis dan dunia modern. Kawin cerai itu sudah dianggap atau menjadi hal yang biasa dan wajar. Dan saya katakan inilah gradasi firman dalam perkembangan zaman yang tidak bisa kita ikuti, Rio. Ya, walaupun dunia mengatakan itu hal yang biasa kawin cerai, tetapi bagi firman Tuhan itu luar biasa. Bukan biasa tapi luar biasa. Karena kitab suci mengajarkan bahwa Bapa Yahweh itu membenci perceraian. Dan ini harus kita pegang teguh. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaannya, bagaimana membangun kesetiaan? Nah, untuk masalah membangun kesetiaan ini nanti saya sampaikan di sesi yang kedua saja, Rio. Begitu. Baik, terima kasih Dedi dan juga sahabat yang ada di rumah. Pertanyaan kedua di malam hari ini, bagaimana membangun kesetiaan? Ini akan kita bahas pada sesi yang kedua di malam hari ini. Oleh karena itu sahabatku, tetaplah bersama dengan kami. Mungkin setelah mendengarkan sesi yang pertama, ada sahabat yang sudah mempunyai pertanyaan atau ada hal yang ingin dikonselingkan di malam hari ini, bisa langsung saja di 0816654532. Nanti setelah sesi yang kedua, kita akan masuk pada pertanyaan atau atensi sahabat. Jangan kemana-mana sahabatku, tetap bersama dengan kami dalam program Refleksi bersama dengan Radio Surya Kebenaran dan Bapak Gembala Dr. Yakub Sulistyo, STHMA. Kami akan kembali selepas pujian berikut ini. Jamahan tangan kasih-Mu, memang ku tak mengerti apa rencana-Mu Tuhan, namun Kau telah beriku hati yang berserah padamu. Dengan apakah Tuhan kan ku bawa padamu selain puji dan syukurku? Dengan apakah Tuhan kan ku balas kasih-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu.
langkah hidupku. Meski aku tak sanggup menghadapi segala beban, Tuhan selalu menopangku untuk menolong aku. Dengan apakah Tuhan kan ku bawa padamu selain puji dan syukurku? Dengan apakah Tuhan kan ku balas kasih-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu. Dengan apakah Tuhan kan ku bawa padamu selain puji dan syukurku? Dengan apakah Tuhan kan ku balas kasih-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu. Oh, dengan apakah Tuhan kan ku balas kasih-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu. Sujud di hadapan tatamu, rendahkan diriku menyembah-Mu. Ingatkan segala pengorbanan-Mu, lembutkan hatiku. Dengan apakah ku balas Tuhan untuk semua yang telah Kau berikan? Hanya dengan sembah dan pujian, agungkan nama-Mu. Sujud di hadapan tatamu, Rendahkan diriku menyembah-Mu. ingatkan segala pengorbanan-Mu, Lembutkan hatiku. dengan apakah ku balas Tuhan
Sahabat yang diberkati di 107.8 masih bersama dengan kami di malam hari ini dalam program Refleksi. Di studio bersama dengan pembicara kita Bapak Gembala Dr. Yakub Sulistyo STH MA. Untuk sahabat yang sudah mempunyai pertanyaan bisa langsung saja beratensi di 081 66 54532. Kami menunggu atensi sahabat. Baiklah sahabatku yang ada dimanapun berada di 107.8 maupun di www.suryakabenaran.com, kita akan masuk saja pada sesi yang kedua, sesi yang kedua di malam hari ini. Waktu kami berikan kembali, silakan Dedi. Ya, terima kasih Rio. Sahabat Surya Kebenaran dimanapun berada, untuk sesi kedua saya akan menyampaikan bagaimana membangun kesetiaan. Artinya bahwa untuk setia perlu kita membangunnya. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Saya catat di sini. Ada 6 hal. Yang pertama adalah yakin bahwa yang diikuti itu, baik orang maupun institusi, adalah benar dan memberi kesejahteraan bagi masa depan. Dan kalau berbicara tentang memberi kesejahteraan, jangan selalu dipikir tentang masalah materi, karena kesejahteraan itu ada banyak macam. Yang pasti bagi masa depan, ya. Kemudian bagi suami atau istri, keluarga atau gereja, dalam bermasyarakat atau tempat perusahaan di mana kita bekerja, dalam berbangsa dan bernegara, ini semua harus dibangun dengan keyakinan bahwa apa yang dimana kita ada di dalamnya ini adalah satu institusi atau perorangan yang akan memberi kesejahteraan bagi masa depan. Setidak-tidaknya ada pelajaran yang bisa kita dapatkan dari perjuangan kita ketika kita ada di dalam komunitas atau pribadi orang tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, memiliki rasa untuk memiliki apa yang ada kita di dalamnya. Artinya ada sense of belonging, menjadi bagian dari hal yang diikutinya, sehingga ikut memajukan bukan membangun opini pribadi. Artinya kalau kita melihat ada kekurangan-kekurangan dari institusi atau orang yang kita ikuti, nah, kita tidak cuek, tetapi kita melengkapinya sehingga bisa maju bersama-sama. Kenapa? Karena saling memiliki. Jadi tidak merasa saya sebagai pegawai atau saya sebagai hanya orang bayaran saja, bukan. Kalau hanya orang sebagai bayaran saja, itu biasanya mudah sekali untuk tidak setia, Rio. Ya, tetapi kalau merasa memiliki, wah, ini adalah milik saya juga, gitu. Sehingga ketika ada sesuatu yang kurang bagus, ya kita upayakan bagaimana bagusnya, kira-kira begitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, selalu menepati janji. Artinya setiap janji yang dibuat harus selalu ditepati, baik sebagai komitmen maupun sebagai prinsip pribadi. Jadi memang terkadang untuk menepati janji ini terkadang juga mengalami kesulitan karena berhadapan dengan situasi dan kondisi tentu saja. Tetapi pada intinya adalah kita berpegang kepada komitmen atau prinsip yang sudah kita lakukan ada di dalam kehidupan kita, yaitu untuk menepati janji-janji sesuai dengan kesepakatan bersama tentu saja. Yang keempat, jangan mudah menghakimi. Jadi kunci pentingnya adalah komunikasi, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman. Ya, misalkan ya ini saya bersyukur Ibu Gembala ini tidak terlalu cemburu, Rio. Ya, kalau cemburuan kan repot. Misalkan dia buka-buka dompet saya, nah di dompet saya ada foto lawan jenis misalkan. Ya, ini bisa menimbulkan masalah. Padahal bisa saja foto lawan jenis itu foto baptisan atau urusan-urusan lain yang tidak diketahuinya. Jadi pada intinya ya bagaimana supaya tidak menghakimi, ya berpikir positif lah. Kalau kita sudah berpikir negatif artinya ada kecurigaan. Ini tidak membangun kesetiaan dan bisa menimbulkan pertengkaran atau permasalahan. Kalau di dalam keluarga ya permasalahan keluarga, di dalam komunitas ya permasalahan komunitas,
Artinya ada masalah intern. Nah, di dalam bergereja saya tidak menghendaki hal itu terjadi, Rio. Karena itulah maka di dalam gereja saya punya visi dan misi, sehingga orang berpikir tentang visi dan misi, sehingga tidak terpukau kepada kasus-kasus intern. Karena saya sudah mempelajari gereja yang banyak masalah, khususnya masalah intern, baik antar jemaat satu dengan yang lain, antar jemaat dengan gembala, antar gembala dengan pengurus, atau pengurus dengan pengurus, atau pengurus dengan jemaat, maka gereja itu dijamin tidak akan mengalami kemajuan. Nah, saya tidak ingin gereja masuk di dalam lingkaran setan. Itulah sebabnya maka saya punya visi dan misi. Lalu bagaimana kalau ada orang yang tidak peduli, berjalan sendiri? Saya diamkan, Rio. Saya tidak peduli lagi dengan orang itu. Daripada saya berdosa, ya sudah, kamu maunya seperti itu, tidak mau dibimbing, mau jalan sendiri, ya go ahead, silahkan saja sudah. Daripada kalau saya marah-marah, karena saya tahu bahwa saya kalau sudah marah ini kadang orang bisa luka, berdarah-darah hatinya. Karena itu lebih baik saya diam. Kalau kamu tidak bisa dibina, terserah. Apa yang menurut mau kamu baik, lakukan saja. Ya, artinya orang yang seperti ini tidak akan memiliki masa depan, itu sudah pasti, karena tidak setia. Ya, nah itu yang keempat. Yang kelima, selalu mengutamakan kejujuran. Teori memang lebih mudah daripada prakteknya, tapi kita harus mengingatkan diri sendiri bahwa Tuhan itu Maha Tahu. Amin. Ya, ayatnya di dalam Mazmur 44 ayat yang ke-22, di mana Tuhan tahu isi hati manusia. Jadi dengan ayat tersebut saya hanya menghimbau agar kita jangan main-main dengan Tuhan, karena Tuhan kita tidak bisa dipermainkan. Amin. Ya, katakanlah kita masih ada kekurangan, ya kita berupayalah bagaimana supaya bisa menutup kekurangan kita. Itu yang kelima. Yang keenam, selalu membuka pintu maaf. Jika tidak memaafkan, yang terjadi justru mengcounter atau menjadi pengkhianat bagi pribadi atau institusi yang diikutinya. Nah, yang menjadi pertanyaannya, kenapa harus membuka pintu maaf? Karena kita semua harus menyadari bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Pengecualian yang berkaitan dengan hukum positif, tentu saja kalau kita melanggar hukum positif, ya urusannya dengan hukum gitu. Jadi tidak ada maaf. Walaupun saat ini ada banyak dan bertumbuh subur orang-orang yang anti. Misalkan kalau bicara bernegara dan berbangsa, saat ini banyak sekali terjadi pertumbuhan yang subur orang-orang yang anti dengan presiden kita Jokowi, yang justru sangat dihormati oleh bangsa lain. Kenapa? Karena ada input-input negatif yang menghancurkan negara, dan orang yang bersangkutan kurang wawasan untuk tidak melihat sepak terjangnya presiden kita. Presiden kita ini sangat dihargai oleh pemimpin-pemimpin dunia. Terakhir beliau pergi ke Ukraina dan ke Rusia saja. Ini membuat mata dunia terbelalak karena tidak semua orang berani datang ke sana. Nah, yang di Indonesia yang memang tidak suka, bukannya berpikir positif, malah nyinyir. Ya. Jadi sebetulnya ini adalah, saya katakan, kata dalam tempurung. Cuma berteori. Kenyataannya kan saya melihat ada banyak sekali mantan-mantan pejabat pemerintah yang dipecati sama Presiden Jokowi, memberikan komentar ini itu, wah, menyalah-nyalahkan dan sebagainya. It's okay, boleh. Jokowi juga tidak 100% benar kalau menurut saya. Ada kelemahan-kelemahannya juga, ya, kurang tegasannya dan sebagainya, itu salah satu contoh diantaranya. Tetapi kan kita harus buka solusi. Jangan pinternya, bisanya cuma ngomentari, nyinyir. Tetapi dulu pada saat menjadi pejabat pemerintah tidak bisa berbuat apa-apa, bahkan terkenal korupsinya, sehingga dengan terpaksa harus disingkirkan. Nah, bagaimana hal ini bisa dipercaya oleh orang? Masih untung di Indonesia. Kalau di China sudah masuk karung itu, kepalanya sudah lobang. Ya, enggak usah di China lah. Di zaman Orde Baru saja kalau berani nyinyir terhadap presiden, hilang sudah, enggak ada ampun. Ya.
Jadi jangan hanya bisanya berteori, tetapi jika disuruh menjalani sendiri tidak bisa. Lihat saja bagaimana komentar-komentar politikus busuh yang merasa dirinya hebat, tapi saat punya jabatan kerjanya cuman korupsi dan tidak punya dampak hasil kerja, sehingga harus dipecat. Nah, akibat dipecatnya itu maka dia sakit hati, merasa saya mampu, ternyata realitasnya tidak mampu. Dan saking seringnya Presiden Jokowi ataupun kepolisian membuka pintu maaf, jadi dipermainkan menurut saya. Menghina presiden, memfitnah orang, bikin berita hoax, tapi giliran ketangkap dengan gampangnya nangis-nangis minta maaf dengan meterai 6.000, sekarang 10.000 meterainya. Nah, giliran yang bermasalah minoritas langsung mentang-mentang dan tidak ada pintu maaf. Kalaupun ada, proses hukum terus berjalan. Tapi jika mayoritas yang salah, cukup dengan meterai saja. Kalaupun dihukum, hukumannya ringan. Kita semua tidak perlu munafik. Kita sudah melihat melalui YouTube bagaimana sepak terjang orang-orang yang sok-sokan merasa saya orang mayoritas, dengan seenaknya sendiri bicara, ya. Tetapi giliran salah cuman nangis-nangis minta maaf. Nanti kalau yang bermasalah tidak mau memaafkan, justru di bawah penekanan, ditekan yang habis-habisan. Ini kan tidak konsekuen. Seharusnya kita sebagai orang yang hidup di negara kesatuan Republik Indonesia, marilah kita belajar saling menghargai satu dengan yang lain. Sebagai masyarakat negara Indonesia yang saat ini sedang dimajukan, mari kita belajar untuk setia. Jadi jangan setianya hanya untuk hal-hal yang menguntungkan pribadi. Ini saya heran ya kalau dilihat, merasa seperti bagaimana ya, Tuhan saja dilawan loh Rio. Ini memang luar biasa. Sementara negara-negara yang lain mengalami kemajuan, sudah bisa bikin macam-macam, ya, bikin kornea mata buatan, ada yang terjadi rekayasa genetika yang lain, ada yang bikin matahari. Sementara Indonesia masih ributnya soal surga sama neraka melulu, ya, mengkafir-kafirkan orang. Jadi kalau tidak seperti dirinya itu berarti kafir semuanya, walaupun satu agama loh Rio. Ini kan sangat menyedihkan sekali. Dan kelihatan kalau itu tidak benar sesuai dengan agamanya sendiri, karena yang ada di dalam dirinya adalah kemarahan, kebencian. Pokoknya hal-hal yang negatif itu ada di dalam dirinya. Sementara agamanya katanya mengajarkan hal-hal yang baik, tetapi dirinya tidak bisa. Nah, orang yang seperti ini tidak akan bisa setia kepada negara, malah jadi njerimpeti kalau saya boleh katakan ya. Apa namanya, bikin masalah bagi negara. Bukan memajukan negara, sementara yang lain orang mengalami kemajuan, ini malah bikin ulah, bikin masalah. Ya, mending kalau benar it's okay lah. Kalau benar enggak apa-apa. Dan memberikan solusi. Nah, kalau memberikan solusi, solusinya adalah menguntungkan dirinya dan menguntungkan kelompoknya. Ini bukan solusi, tapi egois. Nah, ini yang tidak boleh terjadi. Nah, oleh karena itulah maka pada pembahasan yang ketiga nanti saya akan bicara apakah ada kesetiaan semu. Nanti saya akan sampaikan di session yang ketiga Rio. Untuk sesi yang kedua saya kira ini aja dulu. Apakah ada kesetiaan semu? Ya, sahabat yang diberkati oleh Tuhan, dalam sesi yang ketiga akan dibahas. Oleh karena itu sahabatku, akan sangat sayang kalau kita lewatkan. Tetaplah bersama dengan kami di 107.8. Rio akan kembali selepas pujian berikut ini. Tapi ingatkan juga, bagi sahabat yang mau bergabung, silakan langsung saja 0816454532. Kami menunggu atensi sahabat. Kita dengarkan dulu lagu pujian berikut ini. Tetaplah bersama dengan kami. Karena kasih-Mu aku di sini,
tanpa kasih-Mu aku tak sanggup. Kau kudus, sucikan aku dengan darah-Mu. Kau basuh aku, jadikan aku seputih salju. Yeshua, Kau ubah hidupku. Pengorbanan-Mu takkan pernah tergantikan. Karya kasih-Mu sebagai bukti cinta-Mu. Engkau yang kudus, merendahkan diri bagiku. Anugerah-Mu bagiku karena kasih-Mu. Dengan darah-Mu, Kau basuh aku, jadikan aku seputih salju. Yeshua, Kau ubah hidupku. Pengorbanan-Mu takkan pernah tergantikan. Karya kasih-Mu sebagai bukti cinta-Mu. Engkau yang kudus, merendahkan diri bagiku. Anugerah-Mu bagiku karena kasih-Mu. Takkan pernah tergantikan. Karya kasih-Mu sebagai bukti cinta-Mu. Engkau yang kudus, merendahkan diri bagiku. Anugerah-Mu bagiku
bagiku karena kasih-Mu. Pernah ku lupa semua kebaikan-Mu Tuhan, atas penyertaan-Mu di sepanjang hidup. Sahabat yang diberkati oleh Tuhan dimanapun sahabat berada, berbicara tentang kesetiaan di malam hari ini. Ya, Dedi, ini sangat menarik bagi saya tentang perumpamaan pohon ara yang maksudnya hal tentang pohon ara yang katanya dikutuk oleh Yesua di dalam kitab suci. Ya, seperti yang tadi sudah Dedi sampaikan dalam Matius 21 ayat 19. Iya, berarti dalam hal ini ya saya menangkap bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai manusia adalah ciptaan Bapa Yahweh yang dituntut untuk kita itu harus bisa memberikan dampak yang baik. Kita bisa memberikan buah dalam kesetiaan. Kita bertumbuh sama seperti pohon ara, dia di pinggir jalan, dia bertumbuh dan dia selalu disaksikan oleh banyak orang, tapi tidak pernah didapatkan buahnya pada waktu itu. Mungkin ketika waktu Tuhan membutuhkan dia gitu, waktunya kamu untuk berdampak, berbuah, kok langsung ketika Tuhan membutuhkan kita tapi kok ditemukan tidak ada buah apa-apa ya. Jadi berbicara tentang kesetiaan kita. Nah, berarti di manakah kesetiaan kita, sahabatku, ketika Tuhan membutuhkan kesetiaan kita atau ingin istilahnya Dedi dalam hal ini menikmati sesuatu dari kita itu apa gitu, dari pertumbuhan kita selama ini, tapi ternyata sahabatku pohon ara tersebut tidak ada apapun padanya, akhirnya dikutuklah sampai akhirnya kering. Nah, begitu juga kehidupan kita. Jangan sampai ketika waktu Tuhan membutuhkan kita, waktu Tuhan datang dan ingin mendapatkan buah kita dan tidak menemukan apa-apa, pasti kita akan dihancurkan juga seperti dalam hal ini dia berbicara tentang kesetiaan kita ya sahabat yang diberkati oleh Tuhan. Pada sampai dulu itu ya Dedi, waktu saya masih kecil saya selalu berpikir berarti pohon ara selama ini tidak akan pernah berbuah gitu loh Dedi. Tapi ternyata cuma yang di pinggir jalan itu toh ya. Ya sahabat yang diberkati, dan ini Dedi sudah ada penanya kita. Ini seperti biasa ini langganan pertanyaan ya dari jauh di utara benua Amerika nih Dedi. Dari Dr. Kanada. Ayu, Bapak Yahweh, selamat pagi. Ya, terima kasih Dr. Ayu sudah bergabung bersama dengan kami dan juga sahabat yang diberkati oleh Tuhan. Langsung saja bagi sahabat yang mau bergabung di 0816654532. Baik, saya bacakan atensi dari Dr. Ayu. Shalom Pastor Yakub, sungguh suatu sukacita dapat mendengarkan kembali siaran bersama Pastor. Haleluya. Apa kabar Pastor? Kabarnya haleluya, dahsyat luar biasa Dr. Ayu. Terima kasih. Amin. Dan apa kabar juga Kak Rio? Haleluya, luar biasa. Yes. Wow. Dan pendengar Radio Suara Kebenaran malam hari ini ya semuanya baik pastinya. Langsung saja pertanyaan saya. Ini yang pertama dari Dr. Ayu bertanya bahwa mengapa kita umat Kristiani harus setia, Dedi? Iya, karena tadi firman Tuhan katakan bahwa Yahweh itu setia. Bahkan ketika dia dalam wujud seperti manusia pun dia setia sampai mati. Nah, kan firman Tuhan katakan bahwa manusia itu diciptakan menurut gambar dan citranya. Nah, gambar dan citranya itu apa? Ya sifat-sifat Yahweh. Yahweh setia. Tadi kan di awal lagu Yahweh setia gitu ya. Dia sahabat setia gitu kan. Nah, Yesua pun setia. Nah, seharusnya kita sebagai umatnya pun harus setia. Jadi ini sebetulnya bukan merupakan sebuah tuntutan, tetapi merupakan suatu keharusan. Ya, karena ketika kita menerima Yeshua HaMashiach sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka sebetulnya hati kita itu harusnya diubah untuk menjadi sama seperti Elohim kita, yaitu setia. Begitu Dr. Ayu.
Baik, terima kasih Dedi sudah menjawab pertanyaan pertama dari Dr. Ayu. Ini pertanyaan kedua. Dalam hal berlaku setia kepada Tuhan dan hidup setia kepada Tuhan. Nah, ini berlaku setia dan hidup setia kepada Tuhan. Untuk membuat kita bisa membedakan itu seperti apa, Pastor? Membedakan setia kepada Tuhan dan hidup setia kepada Tuhan. Ya, kalau setia kepada Tuhan itu artinya ya kita melakukan penyembahan hanya kepada Tuhan yang benar, yaitu Bapa Yahweh, Besem Yesua Hamasya, Waruah HaKodes. Ya, tetapi untuk hidup benar, ya untuk hidup di dalam kesetiaan, ya kita harus melakukan firman. Terkadang kan kita melakukan hanya sesuatu yang menurut kita cocok, bisa saya lakukan. Ya, padahal firman Tuhan mengajar kepada kita, walaupun hal yang sulit sekalipun itu tidak akan sulit kalau kita mau. Artinya kalau kita mau, Tuhan berikan kemampuan. Yang jadi masalahnya jangan kita katakan bisa atau tidak bisa, tetapi yang jelas bahwa kalau kita mau, Tuhan akan membuat kita mampu. Memang kesetiaan ini, hidup dalam kesetiaan ini, ya seperti yang tadi saya sampaikan, gampang-gampang susah juga sih, Dr. Ayu, karena terkadang lingkungan itu menuntut kita, ya. Misalkan kita setia kepada institusinya baik, tetapi semua orang yang ada di dalam institusi itu tidak baik. Makanya kan saya katakan bahwa orang-orang yang baik itu sekarang justru tersingkir. Nah, inilah mengaplikasikan hidup yang setia. Nah, sekarang kita tinggal mengikuti yang mana. Seperti dulu waktu saya masih punya usaha, begini Rio, waktu saya punya usaha itu ada orang beli barang-barang di tempat saya sekian banyak begitu ya. Mereka minta nota kosong loh. Nah, ini kan susah juga kita minta nota kosong. Awalnya oke lah saya kasih gitu ya. Lah kok ambilnya keuntungan itu jauh melebihi keuntungan saya yang punya toko. Wah, ini tidak benar. Karena konsekuensinya, kalau misalkan oleh pimpinannya dianggap ini terlalu tinggi harganya, dipulangkan, saya harus mengembalikan dengan jumlah yang tertulis dong. Artinya saya rugi. Nggak mau saya. Ya memang konsekuensinya jadi orang yang seharusnya beli jadi nggak beli begitu. Tapi bagi saya nggak masalah. Toh Tuhan juga masih memberkati. Yang jadi masalahnya kita pegang komitmen, itu yang penting. Begitu Dr. Ayu. Memang susah sih, tetapi tidak ada yang susah kalau kita bersama dengan Bapak Yahweh. Amin, amin. Ya, ini masih berbicara tentang berlaku setia dan juga hidup setia nih Dedi. Nah, sekarang yang ketiga, bagaimana jika pertanyaan ini kita aplikasikan kepada manusia? Karena manusia selalu ingin berlaku setia, tapi hidupnya tidak setia nih Dedi. Waduh, ini sesuatu yang bertolak belakang ya. Jadi hanya keinginan saja. Ya, itu artinya kekuatan dagingnya masih kuat, Dr. Ayu. Ya, memang ada, betul. Saya akui memang ada orang-orang yang seperti itu. Saya ingin setia, tetapi kenyataannya kok tidak bisa setia. Sehingga excuse-nya ya daging kan lemah, begitu ya. Padahal itu tidak berbicara tentang masalah seperti itu. Tetapi kita harus merestrukturisasi pikiran kita untuk kita, kalau bicara soal setia ya kita upayakan untuk tetap setia. Amin. Begitu. Walaupun tubuh ini menuntut, yang namanya juga tubuh keinginannya semua macam-macam. Dari keinginan lidah saja misalkan, ya sampai adanya makanan kuliner yang bermacam-macam itu kan hanya untuk kebutuhan lidah. Kemudian parfum yang ribuan merek dan berbagai macam rasa bau, itu hanya untuk kepentingan hidung. Nah, untuk kepentingan mata juga ada. Jadi setiap organ tubuh manusia itu ingin disenangkan, Dr. Ayu. Maka dari itu terkadang kalau kita tidak mampu menyalipkan dalam tanda petik tubuh kita, ya hanya keinginan saja yang kita alami, tetapi kita tidak mampu mengaplikasikan di dalam kehidupan kita untuk setia. Ya harus menyalipkan tubuh. Begitu Dr. Ayu. Baik, terima kasih Dedi. Itu sudah pertanyaan ketiga dari Dr. Ayu. Ini pertanyaan terakhir. Situasi di keadaan sekarang ini lebih banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus daripada orang yang setia kepada Tuhan Yesus.
Kenapa sampai bisa demikian, Pastor? Apakah karena konteks percaya itu menyelamatkan, memberikan kita jalan ke surga sehingga mengabaikan rasa setia? Ya, saya kira kalau hanya percaya, kitab suci katakan setan pun percaya. Bahkan dia gemetar, kata firman Tuhan. Nah, jadi kalau hanya percaya saja itu belum cukup, harus beriman. Ya, kalau percaya tadi saya katakan setan mungkin lebih tahu tentang Yesua daripada kita. Tetapi karena dari pribadinya memang tidak mau bertobat. Karena itu kalau hanya sekedar percaya itu masih belum cukup. Tetapi harus ada pertobatan dan mengimani sebagai Elohim di dalam kehidupan kita. Itulah arti kesetiaan yang sesungguhnya, Dr. Ayu, untuk kepada Bapa Yahweh Besem Yesua Hamasya Waruah Kodes. Ya, ini sangat nyambung sekali dengan tadi Dedi berkata tentang kehidupan artis juga saat ini. Mereka mengaku ya saya orang percaya, saya percaya sama Tuhan gitu. Tapi ya kehidupannya tadi kayak kawin cerai, ada yang seperti ini dan malah mereka berpikir kalau ndak kawin cerai itu dianggap artis ndak laku, atau artis yang ndak punya daya tarik begitu. Nah, ini kan sesuatu yang ndak beres. Saya kenal salah satu artis yang cukup baik dengan saya. Dia cerita kehidupan artis itu sudah kayak kehidupan, ya walaupun ndak semua tapi kebanyakan itu ya moralnya tidak bisa dipegang ya. Artinya pokoknya melakukan hubungan seks itu dianggapnya ya seperti syuting saja begitu. Syuting kan begitu, misalkan lagi adegan film itu. Jadi diaplikasikan di dalam kehidupan setiap hari. Nah, ini kan tidak benar yang seperti ini. Betul. Ya. Yes. Baik, terima kasih Dedi. Ini terakhir, terima kasih Pastor. Demikian pertanyaan saya. Elohim Yufarek Otka. Amin. Amin. Terima kasih juga Dr. Ayu yang sudah beratensi, sangat luar biasa atensinya malam ini. Yes, terima kasih Dr. Ayu. Ya, Dedi ini sangat ternyata kesetiaan itu dalam pikiran, perkataan, perbuatan, hati kita, harus juga kejujuran kita. Semuanya. Oke, nah ini saya kemarin sempat negur ada teman ya, dia memang tidak di dalam istilah dia sama, dia mengenal nama Bapak Yahweh, tapi mereka setelah tidak menyebutkan itulah Dedi. Tapi begini, kalau dia main game online gitu kan, bahasa-bahasanya tuh bahasa kemaluan, bahasa hewan, semua dihajar gitu, tak. Terus aku langsung batin gini, kamu tuh menjaga mulut bibir kamu, nggak mau sebut nama Yahweh karena kamu bilang dia kudus. Tapi ketika bermadu yang kamu keluar bahasa kebun binatang, bahasa kemaluan, semua kamu sebut. Aku gini, aku kakinya tak nampar-nampar kan deh. Bagaimana kamu katanya gak mau sebut nama Bapak Yahweh, tapi kamu gak menjaga gitu. Waduh, ini kamu mana yang kamu setia sebenarnya gitu loh Dedi. Ya itu kesetiaannya bisa karena faktor turunan, bisa karena faktor keterpaksaan. Memang seluruh keluarganya Kristen, mau ndak mau ya harus setia. Tetapi makanya tadi pertanyaan dari Dr. Ayu itu bukan jaminan ya. Wong setan itu bahkan lebih dari kita loh. Setan itu dikatakan gemetar, bukan hanya sekedar percaya. Tetapi kan dari pribadinya memang tidak memiliki iman sehingga tidak berubah sifat-sifatnya. Ya seperti yang temannya Rio tadi, walaupun dia percaya kepada Tuhan, dia karena dia panggil Yahweh dengan Hasim dan Adonai. Dedi katanya itu tolong khusus, tapi kok mulutnya dia ini jaga buat kekudusan tidak menyebut, dia sebutnya bahasa-bahasa lain Dedi. Bisa saja karena mulutnya masih kotor sehingga dia tidak mampu menyebut kekudusan. Dan itu terpengaruh loh Dedi. Misalnya ya dalam ruangan itu mereka ada 5 orang gitu kan. Sampai akhirnya 2 adik saya nih itu saya tegur juga. Karena kayak langsung terkoneksi gitu loh. Akhirnya yang temannya sebelahnya akhirnya bahasanya semua sama. Ketika ngumpat-ngumpat orang di dalam game online, langsung tak duduk di ruang tengah tamu ruang makan. Ini kok semua langsung tiba-tiba kayak transfer gitu, bahasanya sama semua. Waduh, ini gak beres. Nah ini. Itu berarti rohnya semua lemah Rio. Kalau saya justru sebaliknya, dulu kan saya pegang radio ini Rapi ya.
Dulu saya ada komunitas waktu masih di daerah Pekalongan, masih di Comal. Itu biasalah namanya orang melakukan bersenda gurau di frekuensi itu selalu arahnya ke masalah-masalah sensitif begitu. Bukan masalah rasis, bukan, tapi masalah seks ya. Perselingkuhan dan sebagainya, omong jorok itu sudah menjadi sesuatu yang biasa. Tetapi ketika saya memasukkan modul saya jam gitu, orang tahu, wah ini Pak Yakub yang masuk. Karena kan punya saya, orang biasanya kan 12 ampere, 15 ampere, 20 ampere, saya 80 ampere yuk. Jadi begitu saya jam langsung orang tahu, ini gede sekali jammernya. Nah ini pasti Pak Yakub. Nanti saya bilang break begitu. Nanti kalau sudah saya ngomong break, saya masuk ke dalam, bahasanya berubah semua hari. Ya, jadi bukan saya ikut mereka, tapi mereka yang jadi kurang nyaman ketika ada saya ngomong yang tidak baik begitu. Nah seharusnya yang namanya anak Tuhan itu seperti itu. Jangan begitu ada orang ngomong yang nggak karu-karuan kita jadi ikut-ikutan. Wah ini sama saja dengan tidak beriman, tetapi hanya percaya, hanya setianya setia dalam tanda petik. Gitu. Jadi yang penting adalah iman. Karena transfer spiritnya setan juga itu luar biasa, Dede. Iya. Dan itu auranya sangat negatif sekali. Saya bisa melihat kalau berada di dalam sebuah ruangan di mana ruangan itu auranya negatif, saya sangat terasa sekali, Rio. Jangankan kok di dalam ruangan, di dalam ibadah saja, ketika katakanlah song leader ya, worship leadernya mungkin kurang dekat Tuhan atau sedang terjadi banyak konflik dengan antar sesama, itu sangat kerasa sekali gitu. Ya itulah kepekaan yang Bapak Yahweh berikan kepada saya. Haleluya. Baik, terima kasih Dedi sudah menjawab pertanyaan dari Dr. dan juga beberapa pertanyaan dari saya. Terima kasih, Bapak Yahweh memberkati. Ya sahabat yang ada di rumah di malam hari ini ya, bagi yang mau bergabung kami masih tunggu di 0816654532 untuk atensi sahabat. Mungkin kita dengarkan dulu lagu dulu ya Dedi sebelum kita masuk pada sesi yang ketiga di malam hari. Tetaplah bersama dengan kami sahabatku di program Refleksi Radio Surya Kebenaran. Kudus namamu, tiada yang sepertimu Yahweh. Kaulah segalanya, hidupku hanyalah bagimu, hidupku selalu menyenangkanmu Yahweh. Segala
Sahabat yang diberkati, di malam hari ini masih dalam program refleksi bersama dengan kami Radio Surya Kebenaran. Sebuah lagu pujian, Hidupku Bagimu. Ini berarti ada sebuah tanda kesetiaan dalam kehidupan kita. Kita tujukan semuanya untuk Tuhan di dalam pujian kita. Sahabat yang diberkati, kalau tadi di sesi yang kedua sudah kita lewati dan sudah ada pertanyaan dan beberapa hal yang tadi kita bahas setelah sesi yang kedua, tiba saatnya untuk kita masuk pada sesi yang ketiga di malam hari ini. Rio ingatkan bagi sahabatku yang mau bergabung, silakan di 0816654532. Kami menunggu atensi pertanyaan sahabat. Dan sahabatku, siaran di malam hari ini nanti dapat sahabat simak kembali atau menonton ulang di channel YouTube Yakub Sulistyo. Baik, Dedi, kita masuk saja pada sesi yang ketiga. Kami persilakan. Ya, terima kasih Rio. Sahabat Surya Kebenaran dimanapun berada, untuk sesi yang ketiga ini saya akan membahas apakah ada kesetiaan semu. Nah, kesetiaan umumnya dipahami sebagai pengabdian dan kepatuhan kepada suatu bangsa, tujuan, falsafah, negara, kelompok, atau terhadap seseorang. Nah, para filsuf tidak bersetuju tentang apa saja yang bisa menjadi objek kesetiaan, karena beberapa orang berpendapat bahwa kesetiaan bersifat antar pribadi dan hanya manusia lain yang dapat menjadi objek kesetiaan. Nah, yang dimaksud dengan kesetiaan dalam ilmu hukum dan ilmu politik adalah kesetiaan seseorang kepada suatu bangsa, baik itu bangsa kelahirannya maupun bangsa yang dideklarasikan dengan sumpah, misalkan naturalisasi. Bisa saja di depan baik, tetap dan nampak setia, loyal dan tunduk, namun hatinya busuk. Pertanyaan saya, bisa tidak hal seperti itu terjadi? Jawabannya sangat bisa. Ya, ahli Taurat misalkan dan orang Farisi, apakah mereka tidak setia? Oh, mereka setia. Mereka mengikuti saja kemana Yesus pergi, pasti ahli Taurat dan orang Farisi selalu ada. Tetapi itu kesetiaan semu. Kesetiaan yang sesungguhnya adalah mengikuti apa yang dilakukan bukan secara fisik, tetapi dalam wujud nyata di dalam kehidupannya. Kalau Yesua itu kasih, ya ikuti kasihnya. Yesua penuh dengan kemurahan, ya ikuti kemurahannya, begitu. Tetapi kalau ahli Taurat dan orang Farisi kan tidak. Mereka setia mengikut kemana Yesua ada, tetapi tujuannya justru untuk mencari-cari kesalahan. Meskipun tidak mendapati kesalahan, tetapi tetap saja mencari-cari kesalahan versinya sendiri. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan, orang-orang yang bekas mantan pejabat zaman Presiden Jokowi menjabat yang pertama, kan ada beberapa yang disingkirkan gitu. Betul. Ya, karena korupsi besar-besaran. Nah, tentu karena disingkirkan dia sakit hati. Tetapi anehnya, ketika sudah tidak menjabat, dia mendikte presiden, ya, nyinyir terus. Sementara pada saat menjabat dulu, tidak ada hasil yang didapat, malah korupsi. Nah, ini kan tidak konsekuen dan sangat tidak baik orang seperti ini. Ya, sifatnya jahat sekali. Nah, dulu pada saat saya pertama kali mengajar tentang nama Yahweh, juga dicari-cari kesalahan. Ya, seperti orang-orang yang disingkirkan Jokowi kan sekarang mencari-cari kesalahan Jokowi. Malah yang terakhir ini ada berita ketika Jokowi pergi ke Ukraina kemarin, itu ada gambar seseorang sedang laki-laki memangku perempuan dengan telanjang dada, diedit wajahnya. Ini kan kurang ajar sekali orang ini. Ya. Terus ada yang mengatakan, wah, kalau saya ngomong kurang bagus lah. Jadi pada intinya hanya bisa menyalah-nyalahkan. Ya, dulu saya waktu pertama kali mengajarkan tentang nama Yahweh juga dicari-cari kesalahannya. Sementara dia sendiri yang menyalah-nyalahkan ketika ditanya tentang nama Yahweh, jawabannya ya memang itu betul, tapi tidak sesuai dengan institusi kita. Nah, ini kan tidak masuk akal. Yang lebih lucu lagi, kesalahannya dulu saya ke mall tidak boleh karena dianggap kesalahan fatal.
Jadi saya pikir pendeta itu harusnya perginya ke hutan rimba atau ke kampung-kampung yang kumuh, sehingga itu dianggap pendeta yang rohani gitu ya. Nah, mereka yang menyingkirkan saya pakai mengatasnamakan Tuhan juga loh, Rio. Ya. Yang luar biasanya pada saat itu kejadiannya persis sama dengan kasus Datan, Korah, Abiram pada saat berusaha untuk menyingkirkan Mose dengan mengatasnamakan Yahweh. Pada saat itu saya diajak makan-makan. Setelah kenyang baru saya dihakimi rupanya. Dan saya dikeroyok ada berapa ya, 30-an orang ada pada saat itu. Nah, ini persis sama, makanya saya catat ini kejadiannya di dalam Bilangan 16 ayat 1-3. Dikatakan maka Korah ben Yisar ben Kehat ben Lewi serta Datan dan Abiram Benai atau anak-anak Eliab dan On ben Pelet Benai Ruben mengambil tindakan, dan mereka bangkit ke hadapan Mose bersama orang-orang dari Bani Israel. 250 pemimpin jemaat itu yang dipilih dalam pertemuan orang-orang yang ternama. Jadi pada saat saya dikeroyok dulu juga yang keroyok saya itu orang-orang ternama, tokoh-tokoh dalam tanda petik gereja, ya, orang-orang hebat dalam tanda petik semuanya. Lalu dikatakan seperti ayat 3, lalu mereka dikumpulkan melawan Mose dan melawan Aharon dan berkata kepada keduanya, cukuplah bagimu, karena seluruh jemaat itu semuanya kudus dan Yahweh ada di tengah-tengah mereka. Nah, ini kan pakai nama Yahweh. Lalu mengapa kamu mengangkat dirimu di atas jemaat Yahweh? Jadi sama, pada saat itu dikatakan memang Tuhan tidak ngomong kok sama saya tentang namanya Yahweh. Itu kan ajaran sesat. Saya bilang, loh, sesatnya di mana? Ya, inilah saya katakan bahwa teologi Pantekosta itu terus terang saja sangat rendah, ya. Beda dengan teologi Protestan, itu sangat dalam. Itu saja nama Yahweh masih dianggap hanya sekedar sebuah nama. Tetapi ya, walaupun orang bilang kalau menggunakan nama Yahweh nanti jemaat pecah. Saya dulu bukan jemaat yang pecah, sayanya yang hancur, ya. Tetapi pembelaan Yahweh itu dahsyat dan tidak mempermalukan hamba-hambanya. Dan ini persis sama seperti kejadian itu. Saya lanjutkan ayatnya di dalam Bilangan 16 ayat 24-35 dikatakan, berbicaralah kepada jemaat itu dengan mengatakan, jauhkanlah dirimu dari sekeliling perkemahan Korah, Datan dan Abiram. Dan bangkitlah Mose lalu pergi ke arah Datan dan Abiram, dan para tua-tua Israel berjalan mengikutinya. Dan dia berbicara kepada jemaat itu dengan mengatakan, menyingkirlah sekarang dari perkemahan orang-orang fasik itu, dan biarlah kamu tidak bersentuhan dengan segala yang ada pada mereka, agar kamu pun jangan tersapu bersama segala dosa mereka. Dan mereka yang menjauhkan diri dari tempat kediaman Korah, Datan dan Abiram dari sekelilingnya, dan Datan serta Abiram keluar seraya berdiri di pintu perkemahan mereka, juga istri-istri mereka dan anak-anak mereka serta anak-anak mereka. Dan Mose berkata, dengan ini kamu akan mengetahui bahwa Yahweh telah mengutus aku untuk melakukan segala perbuatan ini, karena bukan dari kemauanku sendiri. Jadi sama, saya pada saat menyampaikan itu juga bukan karena kemauan saya. Kemauan saya ya karena ini sebuah kebenaran, ya saya sampaikan. Ayat 28 dikatakan, dan mereka mati seperti matinya setiap manusia, dan lawatan setiap manusia atas mereka, maka Yahweh tidak mengutus aku, kata Mose pada saat itu. Namun jika Yahweh mengadakan suatu yang baru, dan tanah mengangkat mulutnya serta menelan mereka dan segala yang mereka punyai, dan mereka turun hidup-hidup ke alam maut, maka kamu akan tahu bahwa orang-orang itu telah menghina Yahweh. Ini kata Mose. Dan terjadilah ketika Mose sudah menyampaikan itu, ketika dia selesai mengatakan semua kata-katanya itu, maka terbelah dualah tanah yang ada di bawah mereka, dan bumi mengangkat mulutnya dan menelan mereka serta seisi rumah mereka dan semua orang yang dimiliki Korah dan segala kepunyaan mereka. Dan turunlah mereka hidup-hidup serta segala yang mereka miliki ke dunia orang mati, dan bumi menutup di atas mereka dan memusnahkan mereka dari tengah-tengah jemaat itu. Dan seluruh orang Israel
yang di sekeliling mereka berlarian seturut teriakan mereka karena mereka berkata, jangan-jangan bumi akan menelan kita. Lalu api keluar dari Yahweh dan melalap ke 250 orang yang membawa dupa itu. Jadi di sini kita melihat bagaimana pembelaan Bapa Yahweh yang luar biasa. Amin, amin. Ketika Mose dipersalahkan menggunakan nama Yahweh, Yahweh tidak rela. Demikian pun ketika saya dipersalahkan juga mengatasnamakan Tuhan, tetapi Tuhan tidak rela. Masih untung masa zaman kasih karunia, masih diberi kesempatan untuk hidup. Ya, tidak seperti kejadian zaman Korah. Kan lucu sekali, bagaimana kita mengajarkan kebenaran justru dipersalahkan, sementara dirinya yang salah dia tidak merasa bersalah. Ini kan sangat mengerikan sekali, Rio. Oleh karena itu bagi saya tidak mau pusing dengan omongan orang. Yang penting kalau apa yang saya ajarkan sesuai dengan firman, ya sudah, itu sudah cukup bagi saya. Begitu, Rio. Jadi ini yang dilakukan oleh Korah, Datan dan Abiram ini, mereka adalah setia kepada Mose, tetapi setia yang dalam tanda petik setia semu untuk mencari kelemahan-kelemahannya. Begitu, Rio. Baik. Ya, terima kasih Dedi. Di malam hari ini ya sahabat yang diberkati oleh Tuhan ya, berbicara di sesi yang ketiga, apakah ada kesetiaan semu, dan kita mengambil contoh kisah dari Bilangan 16 tadi yang sudah dibagikan oleh Dedi. Dan juga sahabat yang diberkati dimanapun sahabat berada yang mendengarkan di 107.8 maupun di www.suriakebenaran.com. Ini waktu kita semakin cepat sekali Dedi. 5 menit lagi. 5 menit lagi, aduh. Kita akan tutup di malam hari ini. Mungkin langsung saja dia closing statement ya, dari pembahasan kita di malam hari tentang setia. Dan sahabatku yang diberkati oleh Tuhan, Rio ingatkan siaran di malam hari ini nanti bisa sahabat share kepada keluarga, teman, dan setiap orang yang sahabat kasihi melalui channel YouTube Yakub Sulistyo dengan judul yang sama. Silakan Dedi untuk closing statement. Terima kasih, Rio. Sahabat Surya Kebenaran dimanapun berada, untuk closing statementnya ada 3. Yang pertama, jadilah orang yang setia terhadap orang atau terhadap institusi yang benar. Karena ada orang yang setia terhadap orang yang tidak benar atau institusi yang ngaco belu. Ya, dan biasanya kesetiaan seperti ini bersifat materialistis, bermotivasi duit. Yang penting dapat bayaran meskipun cuma nasi bungkus dan uang cuma 50.000 atau 100.000. Ini suatu kenyataan ya, yang tidak benar tetapi dibuat menjadi kesetiaan terhadap institusi atau kelompok tersebut. Nah, ini tentu motivasinya sudah negatif. Yang kedua, janganlah mengkhianati kebenaran atau menyalahgunakan kepercayaan untuk kepuasan pribadi maupun kelompok. Itu yang kedua. Closing statement yang ketiga, jika akan tidak setia, ingat Tuhan Maha Tahu. Jika setia dengan perkara yang kecil, Tuhan akan memberi kepercayaan pada perkara yang besar. Ayatnya di dalam Lukas 16 ayat yang 10 dari Indonesian Literal Translation dikatakan, siapa yang setia dalam hal yang kecil, ia pun setia dalam hal yang besar. Dan siapa yang tidak jujur dalam hal yang kecil, ia pun tidak jujur dalam hal yang besar. Jadi kalau misalkan ada di antara kita yang sekarang ini masih diberi kepercayaan hal yang kecil, ya setia saja dengan hal yang kecil, supaya melalui hal yang kecil itu Tuhan berikan kepercayaan yang besar. Itu saya dulu belajar untuk setia dengan perkara yang kecil bertahun-tahun lamanya, akhirnya Tuhan beri kepercayaan yang besar. Begitu, Rio. Ya, dan ini ya, terima kasih Dedi. Tapi saya mau sedikit ada pertanyaan juga Dedi. Tapi kadang ada kepercayaan besar yang semu juga ya Dedi. Oh ada, banyak itu. Apalagi zaman sekarang, wah, cuma mengiming-iming doang. Iya. Tapi ternyata itu bukan promosi yang dari Tuhan. Betul. Ya, Dedi, ini sebelum kita tutup dalam doa ini, penanya kita dari Surabaya sudah bergabung, ada Gurnadi. Ya, di menit-menit terakhir ya. Tapi kita jawab aja Dedi. Baik, terima kasih Gurnadi sudah bergabung di malam hari ini. Bapak Yahweh memberkati. Langsung saja Dedi saya akan bacakan. Shalom Mas Rio dan Om Yakub. Amin. Amin. Kiranya dalam berkat dan lindungan dari Bapak Yahweh selalu. Amin. Haleluya. Om, saya mau tanya. Ini. Dulu di gereja lama pendeta saya sering khotbah, kalau kita setia maka Tuhan juga setia. Jika kita tidak, maka ia pun tidak akan setia juga. Pendeta lama saya itu waktu itu membahas tentang kitab 2 Timotius 2 ayat 13.
2 Timotius 2 ayat 13. Yang saya heran, apa yang disampaikan oleh pendeta itu kok bertolak belakang? Apakah benar Tuhan itu seperti yang diucapkan oleh pendeta gereja lama saya itu? Mohon jawabannya, terima kasih. Jawabannya tidak. Karena apa? Walaupun kita tidak setia, Tuhan tetap setia menantikan kesetiaan kita. Amin. Itu yang ada di dalam ayatnya. Yes, jadi betul. Bukan kalau kita setia, Tuhan setia. Kalau kita tidak setia, Tuhan tidak setia. Tidak, Tuhan tetap setia menanti. Ya, jangan sampai ketika kita mati dalam ketidaksetiaan. Yes. Makanya Tuhan menanti, jangan sampai kita mati dalam ketidaksetiaan. Amin. Begitu Gurnadi. Ya, sampai dia Elohim sendiri menyangkal dirinya. Iya. Begitu. Aduh, siapa sih Tuhan yang seperti mau menyangkal dirinya, tidak mau mengakui hanya untuk karya keselamatan juga. Benar. Sahabat yang diberkati Allah, terima kasih Gurnadi sudah bertanya di malam hari ini. Baik Dedi, kita langsung tutup saja dalam doa. Silakan Dedi. Terima kasih, mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk refleksi kesetiaan. Kami berbicara tentang hal yang mudah diucapkan tapi sulit untuk dilakukan. Amin. Tuhan berkati, berikan kemampuan kepada kami semua untuk tetap setia. Kami berdoa untuk Dr. Ayu dan Gurnadi yang pada malam ini atensi, dan termasuk juga untuk semua pendengar sahabat Surya Kebenaran dimanapun berada yang tidak beratensi tetapi mereka ikut mendengarkan dengan setia. Tuhan berkati mereka semua ya Tuhan. Berikan kemampuan untuk kami semua menjadi orang yang setia, khususnya setia dalam kebenaran untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati juga Rio yang telah memandu acara ini dari awal sampai dengan akhirnya. Kalau sebentar kami akan berpisah, kami tahu Engkau tidak pernah berpisah dari kami. Engkau selalu setia, walaupun kami tidak setia. Engkau selalu menanti kesetiaan kami. Terima kasih Bapa. Berkati yang sudah beratensi dan yang belum. Demi nama Adonai Yeshua HaMashiach kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya baik, terima kasih Dedi atas waktunya dan juga kebersamaan di malam hari ini bersama dengan kami dan juga sahabat yang ada di rumah. Demikianlah pembicaraan kita, topik kita di malam hari tentang setia. Dan Rio ingatkan untuk sahabat nanti bisa menonton kembali channel YouTube Yakub Sulistyo. Dan terima kasih sahabatku, kita akan bertemu lagi di pekan depan di hari yang sama dalam program yang sama di jam yang sama dengan tema lainnya atau judul lainnya yang tetap membawa berkat bagi jiwa. Kami pamit undur dari lantai 2 Gereja Pemulihan Firman, Surya Kebenaran Ambarawa, Jalan Dr. Cipto nomor 120, Studio Radio Surya Kebenaran. Bapak Yahweh memberkati. Amin.